Halo semuanya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada part sebelumnya saya sudah menjelaskan bahwasannya kita dapat membuat teks dengan dua cara, yakni dapat membuat animasi teks maksud saya dengan dua cara. Yang pertama itu dengan animation preset, kemudian yang kedua adalah dengan menggunakan animate text. Nah, terlebih dahulu kita akan mencoba untuk menggunakan animation preset dengan persyaratan seperti yang sudah saya sebutkan di part pertama. Kita membutuhkan Adobe Bridge terinstall di PC kita masing-masing, terinstall di komputer kita masing-masing. Nah, silahkan dicek semuanya. Kalau sudah, saya akan mencoba untuk langsung memperagakan bagaimana cara membuat animation preset. Bagaimana cara menggunakan ini ya, animation preset untuk melakukan editing video. Yang pertama, terlebih dahulu seperti biasa kita bikin project baru, file, new, kemudian new project. Oke, seperti ini, kosong ya, punya saya kosong ya. Kemudian silahkan diimport footage yang nanti saya sediakan, atau mungkin kalian nanti boleh cari sendiri masing-masing. Nah, di sini saya mempunyai beberapa preset, beberapa footage, bukan preset. Nah, kita akan coba untuk import preset dua footage ini. Kita akan mencoba untuk import dua footage ini ke sini. Oke, ada dua gambar ya. Gambar yang pertama adalah gambar ini. Ini untuk background saja nanti. Kemudian gambar yang kedua adalah gambar origami, lipatan origami. Nanti kita akan memanfaatkan logo ini. Ini gambarnya PNG. Kita akan mencoba untuk memanfaatkan gambar ini nanti untuk proses video editing juga sebagai footage. Nah, kita coba untuk membuat komponen baru, composition baru. Untuk membuat composition baru kita drag saja, berarti backgroundnya terlebih dahulu mungkin kita drag ke bagian panel layer panel. Nah, nanti seperti ini, akan keluar seperti ini di bagian composition panel. Nah, selanjutnya composition baru otomatis terbentuk di sini. Kita ubah settingnya, kita ingin videonya mungkin cukup 14 detik saja atau mungkin kurang 10 detik. Jadi klik kanan, composition setting, kemudian ternyata sudah 14. Kita jadiin 10 aja ya mungkin ya, 10. Kemudian kita klik OK. Nah, kita punya composition dengan durasi 10 detik. Nah, selanjutnya yang perlu kita lakukan adalah kita bikin teks baru. Bikin teks di mana? Di bagian layer panel ya. Klik kanan, new, kemudian teks. Misal ini bisa dikasih tulisan apa gitu, bebas. Kalau saya origami, tulisannya mungkin origami. Warnanya silahkan disesuaikan masing-masing. Masih ingat ya? Kita blok dulu teksnya. Kalau sudah masuk ke bagian ini, di bagian properties ini di bagian panel karakter ini kita coba klik ini ya, klik gambar warnanya, sehingga mungkin yang tadinya warnanya hitam, mungkin awal-awalnya hitam, kita mungkin ubah jadi agak orange gimana gitu ya. Terus kita klik OK, kemudian ukurannya kita perbesar, kita klik, kita drag, kita perbesar, kemudian kita pencet shift supaya simetris, kemudian kita tarik ke bawah sini. Oke, apa yang akan saya lakukan dengan ini? Kita akan mencoba animation preset. Nah, bagaimana caranya? Silahkan terlebih dahulu kita klik di sini, kita klik origaminya ini, teks origami. Oke, tandanya sudah diklik adalah ada box seperti ini ya.
yang bisa kita klik kemudian kita drag. Nah, kemudian kita masuk ke animation. Kemudian klik browse preset. Oke, di sini nanti akan muncul window baru Adobe Bridge. Nah, seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, bahwasanya Adobe Bridge ini menyimpan banyak sekali efek-efek visual effect yang bisa kita gunakan untuk proses video editing. Nah, salah satunya adalah dengan teks yang berhubungan dengan teks ya. Salah satunya adalah preset yang berhubungan dengan teks. Kita double klik saja teks. Oke, mungkin di sini kita akan melihat banyak sekali jenisnya. Nanti ada 3D text, animate in, animate out, blur, dan lain sebagainya. Kita coba kita lihat satu persatu. Mungkin dari ini ya, huruf SPI. Oke, kita cek isinya apa sih. Kita klik. Nah, di bagian preview ini nanti kita akan diperlihatkan bagaimana efek-efek yang preset-preset yang disediakan oleh Adobe Bridge ini. Kita klik yang lain, oh ternyata berbeda-beda. Dan tidak tanggung-tanggung, yang disediakan oleh Adobe Bridge ini banyak banget gitu. Nah, untuk kembali kita klik mungkin di bagian atas ini, bisa kita klik masuk ke teks, kemudian kita pilih yang lain mungkin ya. Animate in, animate out, mungkin ada banyak sekali pilihan di sini. Nah, ini animate out, contoh animate out. Nanti bisa kita pilih-pilih lah sesuai dengan kebutuhan kita masing-masing gitu. Dan efeknya saya bilang cukup keren. Kita klik kembali, kita coba untuk masuk di 3D text. Dan mungkin saya akan pakai salah satu efek yang disediakan di sini ya. Ada seperti ini, ada seperti ini, ada seperti ini, ada seperti ini. Sangat banyak sekali pilihannya. Nah, ini cukup bagus saya rasa. Nah, bagaimana cara menggunakan ini? Langsung saja double klik, klik. Kemudian kalau sudah kita kembali ke ini ya, kembali ke Adobe After Effects, klik. Oh, ternyata ada error. After Effects error. Cannot import file 3D fly down behind camera FFX unsupported file type or extension. Nah, ada error seperti ini. Artinya kita dengan double klik nggak bisa nih. Kalau kejadian kayak gini ya, mungkin ada yang bisa, ada yang enggak. Nah, kalau bagi yang nggak bisa, kita pakai cara lain. Kita balik ke Adobe Bridge-nya, kemudian kita klik kanan, kemudian masuk ke mana ya? Kita klik kanan. Nah, ini place, kemudian in Adobe After Effects CC sesuatu. Ya, disesuaikan lah versinya dengan versi Adobe After Effects kalian masing-masing. Kita klik di sini, klik. Nah, apa yang terjadi? Jadinya seperti ini. Kalau kita play, cet. Inilah preset. Inilah animation preset yang kita hasilkan, yang sudah kita buat menggunakan tools yang disediakan oleh Adobe Bridge tadi, menggunakan preset-preset yang telah disediakan oleh Adobe Bridge. Bagus kan? Oke. Nah, ini cara pertama. Kemudian adakah cara lain lagi? Ada. Kita bisa membuat animasi teks. Itu sebenarnya ada berbagai cara. Selain animation preset, kita juga bisa pakai animate text. Nah, gimana cara pakai animate text? Saya Ctrl Z dulu ya. Untuk menghilangkan ini, untuk menghilangkan efek, untuk menghilangkan preset yang sudah saya gunakan di teks ini. Kita cek tadi mungkin di sini ada
material option, ada geometry option, ada transform, ada text. Nah, ini kita control Z dulu. Control Z. Nah, efek yang sudah diberikan tadi, preset yang sudah di-apply ke teks ini akan hilang setelah kita Ctrl Z. Kita undo maksudnya, Ctrl Z itu. Nah, selanjutnya kita pakai metode yang lain. Kita mencoba untuk menganimasikan teks ini dengan metode lain. Nah, caranya menggunakan animate text. Caranya gimana? Di bagian bawah ini kalau kita ulangi ya, kita ulangi dari awal. Misalkan kita mengklik bagian teks ini, kemudian di sebelahnya ada ini ya, tanda segitiga ini kita klik. Nah, di sini kan ada properti ya, ada properti banyak banget yang bisa kita expand masing-masing. Nah, di sebelah sini ada tulisan animate. Ini bisa kita klik. Nanti di sini akan menyediakan banyak efek, banyak jenis efek yang bisa kita pakai. Kita bisa mengakses animate text ini lewat sini atau dari atas ini, animation, kemudian animate text. Kita perhatikan nanti opsi-opsi yang disediakan itu sama persis dengan apa yang ada di bawah tadi. Mulai dari enable per character 3D, kemudian sampai blur. Kita cek di sini juga pasti. Nah, sama, enable per character 3D sampai blur. Nah, apa yang bisa kita lakukan dengan ini? Ketika kita menggunakan animate text, secara otomatis nanti kita akan berhubungan langsung dengan properti-properti yang disediakan oleh animate text. Nah, cara mengapply animate text seperti apa? Kita klik di bagian animate, kemudian misalkan kita pengen mencoba berbagai jenis efek, misal nanti kita coba pakai skew, kita klik. Nah, di sini ada skew sama skew axis. Di sini ada animator, kemudian di bawahnya ada range selector, kemudian ada skew axis. Kita coba satu persatu untuk ubah parameternya. Mungkin mulai dari detik ke 0. Detik ke 0 itu nanti saya buat bentuknya seperti apa ya. Kita klik dulu ini. Kita klik biar muncul tanda wajik di sini. Oke, dua-duanya sudah saya klik ya. Ada ini, ada ini. Kemudian di detik ke 0 ini, ini saya coba untuk mengubah ininya. Mengubah skew dan skew axis-nya. Oke. Oke, mungkin misal 40. Oh, jangan. Mungkin segini aja kali ya. Kemudian kita pindah ke mungkin ke detik ke berapa ya? Kedua. Kemudian di detik kedua ini mungkin saya ganti jadi 0, saya kembalikan ke semula ya, 0. Nanti secara otomatis akan ada tanda wajiknya, penanda biru ini ya, kayak gini. Oke, ini juga saya ganti 0, kita kembalikan ke 0 lagi. Ini juga kita gantikan ke 0 kembali. Apa yang terjadi? Ketika kita tarik ke sini, kemudian kita play, spasi. Nah, jadinya seperti itu. Kita bisa edit-edit lagi nih ya. Kita play lagi misal tek. Nah, jadi kayak jelly kan. Oke, kurang lebih seperti itu bagaimana cara menggunakannya. Nah, pertanyaannya sekarang apakah bisa dicampur dengan animasi yang lain? Bisa. Misalkan kita pengen nambah yang lain gitu, kita klik di animate, kemudian mungkin ini ya, kita coba pakai yang lain, misalkan blur, kita klik. Nah, ini mungkin kita taruh di detik ke 0 dulu, karena kita akan mulai blur pada detik ke 0. Kita klik. Mungkin awalnya blurnya sekian gitu, tapi semakin lama semakin
Mungkin sampai di sini detik ke berapa ya ini ya? Detik ke 1 semakin kelihatan. Jadinya kita kembalikan ke 0 lagi. Kembali ke 0 lagi. Kita edit, kemudian enter. Nah, seperti itu muncul tanda wajik di sini. Kita coba untuk play. Play. Oke. Dan terjadilah efek seperti itu. Efeknya di sini ada cukup banyak ya. Jenis animasinya ada cukup banyak. Kita bisa eksplor satu persatu. Nanti silahkan dieksplor masing-masing saja. Ada karakter offset, ada karakter value, ada line spacing, ada line anchor, tracking, dan lain sebagainya. Nah, pertanyaan selanjutnya, kita sudah menggunakan animate text. Kita sudah mencoba untuk menggunakan animate text. Kemudian kita tadi juga menggunakan animation preset. Apakah dua-duanya bisa digabung? Bisa. Jadi dua-duanya itu bisa digabung. Baik animation preset maupun animate text ini kedua-duanya bisa digabung. Kalau nggak percaya kita praktekkan saja. Yang pertama, saya Ctrl Z dulu ya. Ctrl Z. Atau mungkin langsung saja dihapus ininya, dihapus animatornya. Kita klik di sini, kemudian delete. Nah, kembali seperti semula. Tadi saya pencet delete ya. Nah, kita coba untuk mengkombinasikan antara animation preset dengan yang satunya adalah animate text. Bagaimana caranya? Yuk kita coba kembali. Yang pertama, kita pastikan kita seleksi terlebih dahulu si objek ini ya. Kemudian kita masuk animation, kemudian browse preset, kemudian kita pilih teks gitu ya, misal ya, teks, kemudian 3D text, kemudian saya kembali memilih yang tadi. Kita memilih yang tadi, kemudian klik kanan, kemudian place in Adobe After Effects CC bla bla bla. Oke. Teksnya seperti ini. Oke, apa yang bisa kita lakukan dengan ini adalah yang pertama, kita bisa di sini akan muncul animator baru ya. Kemudian ada beberapa ini geometry option, kemudian material option. Nah, maksud saya tadi adalah kita akan coba untuk istilahnya itu mengkombinasikan dengan si ini dengan animate. Nah, caranya seperti apa? Tentunya tinggal kita klik, kita cek dulu. Defaultnya seperti ini ya. Teksnya masuk seperti ini. Kemudian bagaimana kalau misalkan kita ingin menambahkan animate text? Kita klik saja di sini. Kemudian tambahkan misalkan karakter offset. Misal ya, ini karakter offset. Nah, ini akan ada dua animator. Nah, kita akan coba untuk edit animator yang baru, kemudian kita akan coba edit animator yang baru. Yang baru ini animator 2. Animator 2 ini tadi adalah yang dari animate text. Nah, kita coba untuk ubah karakter offsetnya. Kita cek ya, mungkin kayak gini kan. Nah, ini karakter offset ini fungsinya apa? Ini buat mengoffset huruf. Misalkan gini ya, huruf saya itu A, B, C. Kalau di offset 1 jadinya B, C, D. Kalau di offset 2 jadinya C, D, E. Kalau di offset 3 jadinya D, E, F. Seperti itu. Kalau di offset dari A, B, C di offset min 1 apa jadinya? Z, A, B. Jadi misalkan kayak gini. Kita offset 1, 2, oke 3. Kita offset 3. Oke. Jadinya tulisannya kayak di code gitu. Kita play ya. Tek. Oke. Jadinya seperti ini. Tadi dari origami jadi BEV apa inilah. BEVTNZV. Nah, mungkin seperti itu. Kita akan coba membuatnya berubah normal ketika di detik ke-2 misal. Di detik kedua ini kita normalkan. Caranya gimana?
pastikan kita masuk ke detik pertama terlebih dahulu, karakter offsetnya kita klik, oke, sampai muncul tanda wajiknya ini ya. Kemudian kita geser, mungkin sampai di sini kita buat si wajiknya ini jadi si karakternya ini jadi normal kembali, bisa terbaca. Kita mungkin current time indikatornya kita kasih ke sini, kemudian presetnya karakter offsetnya kita jadiin 0 gitu. Apa yang terjadi? Enter. Nah, balik. Nah, kita coba untuk cek dari awal. Oke, kita play. Oke, jadilah seperti itu. Pak, bisa ditambahkan yang lain? Bisa. Kita kasih blur misalnya, animate, kemudian blur. Blurnya misal pas di detik ke 0, kita klik di kita current time indikatornya kita pindah ke sini, kemudian pas di sini blurnya kita ubah sekitar mungkin 30-an. Kemudian pas sampai di sini kita ubah jadi 0 itu normal. Sorry, kita balikin ke sini lagi ya. Kemudian kita klik blurnya, oke. Biar diinterpolasi, nanti ketika kita masuk ke sini kita jadiin 0 gitu. Nah, pas di sini sudah jelas. Oke, kita play, tek, blur, kemudian menjadi jelas. Oke, kurang lebih seperti itu cara penggunaannya. Bisa juga kita geser ininya. Oke, saya geser timernya ya tadi ya. Kurang lebih seperti itu untuk penggunaan animate text. Dan satu lagi tadi adalah ini ya, teksnya. Sorry, animation preset tadi yang ada di browse preset tadi ya. Kurang lebih seperti itu. Kita akan lanjutkan kembali di part 2. Kita akan coba untuk menambahkan istilahnya itu nanti animation pad. Oke, PATH. Kurang lebih seperti ini di part kali ini. Pada part kali ini kita akan lanjutkan lagi di part berikutnya untuk animation atau animation pad. Saya lupa urutannya. Oke, intinya seperti itulah. Kita akan lanjutkan di part berikutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita lanjutkan di part berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.